Banyaklah percecokan, terus ada KDRT juga pernah. Jadi mama itu itulah didorong berkelahi lah gitu kan, didorong ke kursi sambil ditahan ini. Seolah-olah mau dijadiin tersangka katanya. Terus apalagi dari pihaknya keluarga tersangka Y gitu kan, seolah-olah Yoris ini bakal jadi tersangka. Kasus yang sempat menggegerkan publik pada tahun 2021, tepatnya terjadi di wilayah Subang, sempat hilang bagaikan ditelan bumi. Kini kembali muncul ke permukaan berkat ditetapkannya 5 tersangka baru. Sekarang gue udah di sini dengan kuasa hukum dari anak korban, Mbak Leni, dan gue bersama dengan anak korbannya sendiri, yaitu Mas Yoris. Gue turut berbelasungkawa ya Mas atas apa yang terjadi pada keluarga Mas. Sorry banget gue bakal ngebahas di sini buat sebenarnya gue pengen tahu apa sih sebenarnya nih yang terjadi nih, kisruh apa sih yang terjadi di dalam kasus ini nih? Awalnya itu sekitar jam 7 lebih itu istri ada di PAUD ya. Dia di PAUD bersama anak saya kan lagi bersekolah ya. Terus kemudian dia ke rumah, katanya itu dia ditelepon sama papa itu. Ditelepon papa, katanya itu rumah acak-acakan katanya itu. Ya udahlah, saya baru bangun kan, langsung dibangunin. Terus saya telepon balik. Ternyata pas ditelepon balik itu, papa udah bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mama sama Amel sudah meninggal di bagasi. Awal terjadinya kasus ini sempat ada kecurigaan nggak Mas terhadap seseorang atau terhadap apa gitu? Kok bisa meninggal tiba-tiba di dalam bagasi atau ada kecurigaan terhadap seseorang nggak? Memang sempat awal itu sama istri, masa ini ada percecokan gitu antara papa, mama, sama Amel lah gitu. Terutama sama papa lah gitu kan. Tapi udahlah kita berpikir, udah di mana aja dulu, kita ke sana gitu kan. Kita langsung ke TKP waktu itu. Kalau boleh tahu nih Mas, gue potong ya. Kalau boleh tahu gimana sih sifatnya Bapak waktu semasa menikah dengan ibunya Mas? Ya mungkin dulu baik ya, baik. Tapi sebelum itu dia sebelum dia menikah lagi lah, menikah inilah apa ya namanya itu poligami. Oh itu tapi resmi ya menikahnya ya? Siri. Oh siri ya? Ada perbedaan perlakuan dari Pak Yosef sebelum dan sesudah menikah dengan Bu Mimin ya, ke keluarga ya, ke Mas, ke Amel juga ada ya, ke Amel juga. Itu perlakuan yang tidak menyenangkan setelah menikah berarti yang diterima. Betul. Pas awal-awal itu emang pas awal-awal menikah sama si istri Siri ini kan dia boncengan, ini kan kelihatan sama mama gitu. Banyaklah percecokan. Terus ada KDRT juga pernah. Jadi mama itu didorong berkelahi lah gitu kan. Didorong ke kursi sambil ditahan ininya nih, gini. Oh di elbow ya? Iya. Terus sama saya, udah gitu kan. Ya saya marah lah waktu itu gitu. Sama si Amel nangis. Tapi ada indikasi permainan, maksudnya Bapak sering main wanita atau emang cuman sama dia doang? Dia emang ada menjalin dulu pernah dia menikah, bukan sama Bu Mimin. Oh sebelumnya pernah? Belum, iya pernah. Oh jadi tuh yang awal itu pernah menikah dia ada anak lah. Dia ada anak yang sebelum dari ibunya Mas ya? Iya. Jadi dia nikah dalam status duda ya? Apa masih bukan. Jadi gimana? Dia pas sama mama saya waktu kecil dia nikah lagi. Tapi dengan orang yang berbeda. Tapi dalam kondisi udah nikah sama mamanya Mas? Betul. Wow. Dia punya anak itu di sana. Punya anak. Nah, kalau misalnya di istri yang sekarang itu nggak ada. Di istri yang sekarang nggak ada, tapi istri yang sekarang itu ngebawa anak kan?
Dia Kalau bawa anak. Dia bawa anak. oh nggak bawa anak, istri yang sekarang ini nih. Oh, yang sekarang. Yang sekarang ada. Iya kan ada anaknya dua kan setahu saya ya. Dua Iya. anak sambung gitu. Anak sambung. Di kasus ini kan posisi Mas Yoris Ya. bukan tersangka kan. Iya. Nah, sekarang kita kan kedatangan Bu Leni nih, Betul. kuasa hukum Mas Yoris. Iya. Apa perlunya bukan tersangka tapi harus pakai kuasa hukum? Coba Bu. Saya yang jelasin. Harus Betul dong, jelas. Jadi sebenarnya persoalan ini itu kenapa ada kuasa hukum? Karena kan kasus ini dilimpahkan ke Polda ya. Dari Polres Jadi, Subang ya. jadi kita baru menerima kuasa itu ketika Ayoris ini dipanggil menjadi saksi di Polda. Yang dipanggil itu bukan Ayoris saja, tapi keluarga istrinya juga, istrinya dan mertuanya sama kakak iparnya, pokoknya seluruh keluarga dari istri. Nah mereka ini kan orang awam gitu, jadi mereka bercerita lah ya, Teh Yanti dan Ayoris itu bercerita. Kita kan perlu kuasa hukum tuh karena memang di berita-berita tuh Yoris ini seolah-olah mau dijadiin tersangka katanya. Terus apalagi dari pihaknya keluarga tersangka Y gitu kan, seolah-olah Yoris ini bakal jadi tersangka, mengarahnya gitu ke tersangka. Karena mungkin udah seperti itu bergulir sehingga memerlukanlah kuasa hukum untuk mendampingi juga saudara-saudaranya karena takutnya mungkin bisa saja kesaksian-kesaksiannya itu takut diarahkan. Mungkin ya, ini mungkin namanya orang awam kan nggak ngerti juga, mungkin datang ke Polda kayak adiknya, kakak iparnya gitu. Jadi mintalah konsultasi hukum ke kami gitu. Bagaimana, karena di berita-berita kok AA ini seperti mau dipojok-pojokin kayaknya atau mau jadi tersangka katanya gitu. Ya akhirnya memakailah kuasa hukum. Memang sebelumnya pernah memakai kuasa hukum. Siapa Topan ya, itu dari keluarganya Mama, dari keluarga Mama. Memang dari awal pun Ayoris ini nggak mau memakai kuasa hukum semenjak kejadian pembunuhan itu. Beliau ini menolak ketika disodorkan kuasa hukum oleh tersangka Y ya. Jadi tersangka ini ingin ini satu kuasa dengan beliau. Ini aneh gitu bertanya, Bu, kan saya emang nggak ngerasa salah ya Bu, katanya. Ngapain saya waktu awal-awal itu dikejar-kejar supaya tanda tangan surat kuasa. Kan saya sebelum bikin kuasa tuh saya harus wawancara dulu kan. Kata saya, Ayoris, kenapa itu betul nggak yang saya lihat di berita Ayoris tuh lari ke masjid? Itu kenapa? Kata saya lari ke masjid. Itu saya tuh dikejar-kejar buat tanda tangan surat kuasa sama papa saya. Padahal saya nggak ngerasa perlu, katanya. Untuk apa, kan kita mau korban, ngapain harus pakai pengacara. Awal tuh udah nggak mau pakai pengacara waktu di Subang ya, waktu di Polres ya. Nah udah lama tuh kan, sudah lama bergulir, barulah sekarang dilimpahkan ke Polda. Setelah dilimpahkan ke Polda, akhirnya Ayoris terpaksa memakai kuasa hukum karena banyak yang dipanggil keluarga-keluarganya. Itu kan orang-orang yang tidak mengerti hukum, mungkin kan nggak paham, jadi butuh kali mungkin kan bagaimana harus istilahnya menghadapi ke kepolisian itu bingung gitu kan. Karena kan namanya juga kasus pembunuhan kan kesannya kan menyeramkan pasti ya buat masyarakat juga ya. Jadi itu sih persoalannya, bukan karena Ayoris ini ketakutan karena punya salah atau merasa ada terlibat pembunuhan, nggak ada sih kayak gitu. Pakai pengacara tuh memang sebenarnya walaupun kita bukan pelaku gitu ya, bukan orang-orang yang istilahnya apa terlibat dalam sebuah peristiwa pembunuhan pun, memang ketika jadi saksi ya boleh-boleh aja, sah-sah aja memakai kuasa hukum. Karena kuasa hukum itu bukan untuk misalnya mendampingi orang yang bersalah aja, tapi mungkin buat konsultasi kan, buat konsultasi hukum bagaimana, mungkin arahnya seperti apa, itu aja sih. Atau kan ada sepotong fakta bahwa kedua korban, Bu Tuti dan Amel, adik dan ibunya Yoris ini, kan ditemukan meninggal dunia tanpa busana, malah itu kan di bagasi mobil Alphard kan. Yang potongan fakta yang lain adalah mobil Alphard itu yang yang menggunakan operasional harian itu Yoris, bukan Pak Yosef, karena Pak Yosef katanya nggak bisa setir yang kita dengar. Betul nggak itu? Nah itu mungkin kalau untuk keterangan itu bisa ditanyakan langsung kepada Ayoris ya. Apakah apakah tersangka Y ini bisa nggak mengoperasikan? Kalau mengoperasikan itu dia bisa starter, bisa manasin mobil bisa. Tapi nggak bisa nyetirnya. Nah itu kurang tahu ya. Dia belajar apa enggak kurang tahu.
Jadi yang Mas Yoris lihat cuma sekedar papa itu manasin mobil aja, start engine, off engine gitu aja. Tapi bisa bawa mobil nggak? Nyetir mobil bisa kan? Emang dulu pernah ya mundur dikit gitu kan, pernah sih. Terus udah aja gitu aja. Bapak Anda, Pak Yosef punya SIM nggak untuk mobil? SIM A? Tidak, nggak punya. Ya. Oke, gue sebenarnya pengennya ke Mas Yoris mulu karena gue gimana ya rasanya kalau Hancur ya. Iya pasti ngerasainnya. Gue bukan ngebelain lu Mas, tapi sebagai anak gue ngerasain kayak orang udah hancur banget. Iya masalahnya udah hancur banget gitu. Nah, jadi gini Mas, tadi kan gue nanyain lu kronologi awal kasus ini ya. Nah, gue sekarang mau nanyain lu waktu pertama kali ditetapkan 5 tersangka ini Mas, lu tuh ada di mana, terus reaksi lu gimana, lu lagi ngapain, pokoknya ceritain Mas, waktu awal ditetapkan 5 tersangka ini, keadaan lu tuh kayak gimana Mas, reaksi lu, keadaan lu, boleh Mas waktu diceritain. itu di rumah ya, dapat kabar itu dari pengacara saya mungkin ya, waktu itu katanya ada yang ditangkap katanya, gitu. Saya ngasih tahu. Ya, oh ibu, oke. Ibu ya. Udah beberapa jam mungkin, kan belum ini ya, belum cross check atau gimana. Terus bel lagi sama pengacara saya tuh, langsung saya katanya udah ditetapkan gitu kan. Mungkin pas waktu itu saya senang banget gitu kan, dapat ini apa, pelakunya itu sudah inilah tertangkap ya. Tapi di sisi lain mungkin keluarga harus hancur sih. Nggak sangka sih. Ternyata curiga, ya dari awal kan curiga, hanya sebatas curiga kan ya, bukan nuduh ya, sebatas curiga. Jadi nggak nyangka papa yang inilah gitu kan, dari kronologi apa ya, yang di media-media gitu kan, si Danu seperti ini. Hancur ya hati, nggak apa ya, udah mama Amel nggak ada gitu kan, ini yang ininya juga papa sendiri gitu, udah hancur. Tapi sebelum ditetapkan 5 tersangka ini, Mas Yoris sama Bapak hubungannya gimana? Sebelum ketahuan nih 5 tersangka ini? Emang sih baik apa ya, udah pasca kejadian, terus di ini kan dulu pernah lah gitu kan, sempat inilah kan gontok-gontokan gimana gitu kan. Terus di apa ya di 1 tahun itu udah mulai mereda lah ya, enggak ini. Tapi kalau untuk dekat sih enggak ya, jadi papa itu jarang komunikasi juga sama saya gitu. Kayak dingin aja gitu ya? Kalau ke rumahnya minta uang aja sih kayak gitu. Maksudnya Bapak minta uang ke Mas? Jadi cuma butuh uangnya aja gitu, nggak ngelihat psikis anak saya, nggak. Ya kayak saya nggak apa-apa lah, kalau saya nggak apa-apa ya, udah gede ya. Tapi kan itu cucunya lah gitu kan. Emang kalau misalnya dipeluk waktu itu juga kan si anak saya gitu kan. Terus dia nggak mau, biasanya dia mau, dia nggak tahu ya, jadi apa ya, naluri seorang anak beda lah gitu. Jadi dia nggak mau, melepas aja dia. Biasanya dulu sama pas waktu ketika ada mama Amel, ya kita masih sama-sama lah gitu. Dekat itu sama kakeknya tuh. Tapi udah ini. Ini kita bukannya mendahului fakta hukum ya Mas. Gue pengen nanya, kalau dari pendapat Mas Yoris ini, motif dari 5 tersangka ini apa sih? Terutama dari Bapak deh. Menurut Mas Yoris, apa sih motifnya kok bisa sekejam ini? Ya kalau saya kan masih dugaan ya. Iya dugaan ya, masih dugaan aja ya, nggak apa-apa. Kalau ini mungkin nggak tahu sakit hati. Karena harta kan emang dulu gini ya. Jadi kata si papa kalau misalnya curhat kan kayak gitu kan. Tapi sama saya nggak pernah didengerin lah gimana yang gitu kan soal masalah. Si mama itu suka ngehina saya. Sampai pas yayasan itu dibuat juga dia selalu menghina saya, kayak gitu sih, Bapak.
Yayasan Bina Prestasi itu Betul, ya. betul. Jadi pas waktu bikin yayasan juga kan, itu mama nggak ngizinin. Kata mama itu kan selalu bilang ke saya, oh iya papa mah, kalau bikin yayasan pendidikan itu emang gampang-gampang susah gitu. Terus mungkin ada apa ya? Terus papa kalau misalnya berantem sama mama kan gitu kan, selalu lah bertengkar tentang uang, ya harta lah gitu kan. Selalu bertengkar. Apalagi kalau misalnya mama ngejelek-jelekin tersangka M ini kan, langsung naik hitam dia, langsung keluar bahasa binatang ke mama. Seperti itu sih. Jadi sumber pertengkaran bisa dibilang nggak lebih pada pusaran adanya yayasan pendidikan itu? Bisa jadi. Soalnya yang terakhir kan saya, mama sama Amel itu kan yang ngelola gitu kan. Nah, papa itu tersingkirkan sebenarnya, nggak dianggap. Loh itu bukannya punya papa itu? Betul. Yayasan itu. Ya mungkin yang kata mama, udahlah papa mah gitu kan. Dari situ berarti Mas Yoris, mendiang Amel juga dapat gaji dari pengelola mama itu juga, ya. Mama juga. Nah, mama di situ posisinya apa waktu itu? Waktu itu kan di yayasan itu. Di yayasan itu Bendahara ya? Bendahara. Ya. Bendahara. Sekretaris. Kalau Amel sekretaris. Tapi ya seperti itu. Ayoris ketua yayasan. Iya, Ayoris ketua yayasan. Terus itu masuk yang bilang yang udah mah udah aja, yang papa tuh pas pembunuhan. Oh iya, nah pasca ini kan kejadian juga kan papa itu, Pak, yuk kita nyari pelakunya yuk, kata itu. Selalu bersemangat kalau misalnya ini, ayo kita nyari kan. Papa yang ngajak itu? Saya. Oh saya. Saya ngajak, tapi papa selalu bilang, yang udah mah udah aja lah. Selalu gitu jawabannya, yang udah mah udah aja lah. Katanya sih gimana sih ini gitu. Itu yang mungkin membuat Mas Yoris yakin dalam tanda petik bahwa papa memang tersangka pelakunya? Enggak sih, seiring berjalannya waktu juga sih. Ada beberapa lah, kayak puzzle kayak gitu lah. Coba ceritain dong Mas, ceritain dong. Ini nih yang seru nih justru. Konspirasinya dari awal ini. ya? Iya benar-benar. Dari awal ya? Iya dari awal, coba boleh. Dari awal itu, papa itu pasca kejadian 2 hari lah, pasca kejadian, pas waktu saya di Walilis kan, kakaknya mama lah, gitu kan, pasca kejadian lah, udah meninggal. Jadi papa itu pengen nyairin uang yayasan, 22 juta. Yang ditunjuk itu Danu. Jadi waktu itu kata Teh, kita itu lagi berduka, boro-boro kita mikirin uangnya segala macam kayak gitu. Terus kemudian beberapa selang hari lagi kan papa juga nggak tahu hari ketiga atau keempat. Jadi kita itu di penyidikan BAP pertama lah, BAP pertama pas waktu di Polsek Bu. Jadi papa itu pernah bilang, doain papa. Papa minta 100.000 waktu itu. Minta 100.000, terus doain papa. Kalau begini mah, papa jadi tersangka, soalnya banyak sidik jari papa di TKP. Pas waktu itu dia bilang kayak gitu. Terus pas hari itunya udah punya pengacara lah dia. Seperti itu. Kalau boleh nih membaca peristiwa hukum ini seperti apa konstruksinya? Ya, jadi kalau dari saya sendiri sih awal-awal tuh kan pasti saya wawancara dulu nih Ayoris sih ketika buat kuasa ke kami ya. Terus saya sempat nanya nih, kira-kira karena kan ini udah 2 tahun ya pelaku belum ditemukan, kok di mana nih kesulitannya gitu kan? Saya pelajari investigasi juga, saya langsung ke Subang, saya lihat bahwa Ayorisnya, saya lihat rumahnya posisinya, menjelaskan lah Ayoris. Terus saya tanya, kira-kira ini curiga ke siapa sih gitu, kata saya teh kan. Jadi biar jadi masukan kami juga ya gitu untuk menggali lagi. Kalau saya mah curiga cina ke Danu, katanya ke Danu. Kalau ke papa gimana, kata saya, adalah 10% mah. Waktu jauh-jauh hari nih, belum pertama kali ingat ya, bilang gitu kan ke kami. Terus akhirnya saya ngobrol-ngobrol dengan pengacara, ini juga kebetulan kawan saya juga ya. Jadi katanya curiganya semua pada Danu. Kenapa Danu itu
sempat istilahnya sempat melakukan mengakui di waktu di Polres. Betul. Ini saksinya juga semua banyak yang mendengarkan, divideoin kan sama penyidik. Sama penyidik. Tapi dicabut lagi katanya BAP-nya. Itu dulu ya, waktu dulu di Polres. Nah, tiba-tiba sekarang saya juga kaget ya pas ngelihat, saya juga ditelepon oleh teman-teman wartawan juga, katanya Teh itu udah jadi tersangka. Saya takut klien saya gitu kan, gitu mikirnya kan. Soalnya kita belum koordinasi apa-apa. Siapa gitu? Oh, si YM dan AAA dan D katanya. Nah, D ini ternyata menyerahkan diri katanya. Menyerahkan diri bukan karena ditemukannya oleh penyidik sebenarnya tersangka tersebut, tapi karena menyerahkan diri dan pengakuan. Nah, terus saya konfirmasi ke sini kan. Oh Bu, itu mah udah pernah diomongin, bahasanya sama, nggak berubah. Betul. Sampai sekarang. Nggak berubah. Dan memang nggak berubah gitu. Kalau saya sih kalau lihat memang, kalau saya sebagai praktisi hukum tentunya ya, memang polisi, boleh dong saya mengkritik sedikit ya, kepolisian di Polres ya, tidak secara komprehensif ya. Harusnya kan saat itu ketika ada pengakuan, kenapa tidak di follow up gitu kan, tidak saat itu, sehingga tidak istilahnya sampai berlarut-larut seperti ini. Dan ini pun karena pengakuan gitu loh, karena penyerahan diri gitu kan. Dan kasus ini juga kenapa di dalam 5 tersangka ini, 3 tersangka ini nggak dilakukan penahanan? Itu yang menjadi pertanyaan kami. Karena kan kalau pasal 340 itu kan cukup berat ya, pembunuhan berencana. Harusnya kalau memang polisi masih ragu, ya jangan dulu ditetapkan tersangka dong yang 3 ini. Ini akan menjadi pertanyaan kami sebagai kuasa hukum anak dari korban ya gitu. Dan ini pun bertanya kepada saya, kenapa Bu tersangka M dan tersangka A dan A itu tidak ditahan, katanya gitu kan. Saya tanyakan sama, nanti katanya mungkin kita umumkan nanti gitu kan, akan digelar mungkin, mau olah TKP dulu katanya. Jawaban polisi begitu? Ya, mau cek TKP dulu. Dan saya lebih banyaknya memang melihat di media-media nih ya. Terima kasih nih buat para jurnalistik yang udah memberikan informasi juga kepada kami. Jadi kalau lihat sih, kalau ini sih hanya gambaran kita, ini bisa salah dan bisa benar ya. Ini kan hanya gambaran saya aja gitu sebagai kuasa. Mungkin ada skenario yang dibuat seolah-olah ini dibunuh 2 orang ini yang akan jadi tersangkanya. Karena kalau saya selusuri gitu, kalau udah saya ya tadi yang kumpulin pasal-pasalnya itu, ini tuh emang udah ngarahnya tuh mau ini dijadiin tersangka. Bahkan pihak kepolisian memanggil saya, ya kan, dia bilang, Teh katanya jangan terlalu percaya lah sama klien Teteh. Kami mengantongi katanya bukti-bukti bahwa klien Teteh ini terlibat lah katanya dalam dalam pembunuhan. Masa, kata saya akan membantu kalau betul kan. Saya kan cari tahu. Akhirnya saya ambil handphonenya, ayo kita serahkan semua gitu kan. Handphone yang lama jangan dihilangin ya Yoris ya, soalnya di situ bisa saja ada bukti-bukti yang harus kita kasih ke pihak berwajib. Tapi ternyata sudah clear. Handphone dikembalikan lagi, clear semua. Sudah berjalan beriring waktu terus gitu. Baru kemarin kan heboh. Nah, sempat lega sih saya ya, alhamdulillah. Jadi selama ini saya bersyukur kalau klien saya ternyata tidak terlibat gitu ya, tidak terlibat di kasus pembunuhan. Karena saya juga berpikir sama Pak Nanang Koyim dan Ransen Marpaung, rekan-rekan saya, kita sering merapatkan ini, kasus ini. Kita juga penasaran nih ya gitu kan, siapa sih sebenarnya. Sempat curiga juga, ya jujur saya sebagai pengacara sempat curiga juga sama Yoris dan keluarga. Saya ngobrol bertiga. Ini saya cari motifnya ini ada nggak alasannya untuk membunuh ibunya sama adiknya. Saya lari juga ke ini kayaknya ada deh. Saya sempat ngomong, saya curiga sama klien kamu loh Bang. Saya ngobrol sama rekan saya Bang Rohman, saya ngobrol di Polda. Bang, siapa kira-kira? Si D katanya, kata Danu ya. Tapi gue curiga juga sama klien lu, digituin dan dibecandain gitu kan. Ternyata memang terbukti. Tapi kan kita masih pakai azas itu ya, praduga tak bersalah ya untuk saat ini, karena tersangka pun belum tentu istilahnya kalau dalam hukum kan masih mempunyai asas hukum ya. Jadi praduga tak bersalah itu masih harus dikedepankan juga. Kita juga nggak bisa langsung ngejudge, oh ini betul-betul dia pembunuhnya. Kita lihatlah, kita hormati proses di kepolisian, penyidikan di kepolisian nanti akan seperti apa gitu kan. Bisa saja saya ingin mendorong kepolisian, bisa saja mungkin ada tersangka lain ya gitu, bisa saja mungkin ya, mungkin apakah iya gitu
bapak, misalkan bapaknya setega itu sih membacok anak kandungnya sendiri, atau mungkin ada yang lain itu. Kita kan nggak tahu, ini sedang kita percayakan kepada pihak kepolisian ya, tentunya kita hormati pekerjaan kepolisian dan kita menunggu. Tentunya menunggu, kita juga khawatir dengan posisinya Yoris ini gitu ya. Karena ada beberapa terakhir ini ada yang istilahnya datang menteror nih. Nah, itu sebenarnya yang saya tanya itu. Jadi Bu Leni merasakan ada gelagat-gelagat seolah-olah akan membuat kliennya Yoris itu jadi tersangka. Ada banyak sumber yang tadi cerita. Terus juga di kasusnya Bu Leni sebagai praktisi hukum menangkap kejanggalan-kejanggalan. Nah, setelah polisi dengan gamblang mentersangkakan 5 orang, bukan Yoris ya, di luar itu kan. Ada nggak itu tadi? Cerita ada yang menekan, tetap berusaha menggiring-giring Yoris jadi tersangka, ada tekanan-tekanan ke sana dari pihak manapun. Sebenarnya sih teror tadi seperti itu, kalau untuk saat ini ada seseorang yang datang ya ke rumah Yoris. Dia kebetulan lagi sama saya nih, ditelepon nama istrinya, Bu, ini ada orang yang datang, katanya menagih hutang Pak Yosef sebesar 55 juta. Fotoin orangnya, kata saya digituin kan, fotoin orangnya. Terus ini ada suratnya juga, Bu. Suratnya itu kalau nggak salah 6 Maret 2023 pinjam uangnya ya, harus dikembalikan 2024 tapi dengan termin Oktober tuh harus bayar. Saya baca di perjanjiannya, di surat pernyataan hutangnya gitu. Alasannya katanya menagih ke sini karena tersangka Y ini sudah dipenjara. Jadi akhirnya nagih sama Yoris. Itu terus kedua, karena Yoris ini yang memegang sekolah katanya, yang mencairkan uang nanti di sekolah. Karena Y ini menjanjikan akan membayar dengan dana bos. Lah, dana bos kan bukan buat bayar hutang, itu kan buat operasional sekolah. Kata Yoris. Kok buat bayar hutang gitu kan? Bekas apa? Katanya bekas kuliah Amel pengakuannya si yang nagih ini. Nah, ini kan ada kecurigaan saya, kok kenapa setelah ditahan kok ada yang nagih ke sini? Kenapa tidak nagihnya saat itu belum ini belum ditahan gitu loh. Kenapa, ada apa? Apakah ada yang menyuruh? Sampai ada ancaman juga terhadap ini, katanya kalau nggak saya bongkar sekolah. Bahwa yayasan itu pakai dana bos, padahal siswanya sedikit. Ini nggak takut, silakan aja katanya gitu kan, saya punya pertanggungjawabannya gitu. Terus bilang, jangankan saya mau bayarin, jangankan katanya mau membayar hutang, yang ada juga saya pengen segera kalau bisa mah dihukum mati kalau bisa mah, katanya yang ngebunuh, boro-boro mau bayarin hutangnya gitu kan. Cuma sampai sekarang belum menemui lagi orang tersebut. Yang menjadi kecurigaan saya, siapakah ini kan? Apakah memang uang tersebut untuk apa nih? Ini kan pertanyaan nih, uang 55 juta ini untuk apa nih? Jadi Bu Leni yakin orang itu benar-benar bukan usahanya murni utang piutang ya, tapi ada hubungan dengan kasus ini. Tapi mungkin gini, mungkin dia memang meminjamkan uang, tapi dia tidak tahu untuk apa orang tersebut ini. Ya kan? Atau bisa saja dugaan kedua ya, bisa saja dia mengetahui untuk operasional apa gitu mungkin gitu ya. Yang jelas ini anehnya, orang ini tetangganya Cijengkol ngakunya. Lah selama ini sebelum ditahan kemana aja ini orang ini gitu, kenapa nggak nagihnya ke sana? Kenapa nggak nagihnya ke sana saat mereka ini belum ditahan ya gitu? Kenapa sekarang gitu? Apakah ini ada unsur untuk mendiskreditkan gitu ya, untuk ngeganggu atau gimana? Kok enak banget gitu ini bisa memiliki yayasan nantinya mungkin gitu ya. Ini kan baru dugaan, baru asumsi aja, kan bisa salah bisa benar ya. Kita kan boleh-boleh aja kalau menduga, kalau menuduh nggak boleh ya. Tapi kan itu bisa disimpulkan masing-masing pihak ya gitu. Ini kenapa? Ini yang kejanggalan yang kemarin nih ya gitu. Kenapa orang ini kok nagihnya sekarang gitu? Terus lucunya itu buat kuliah Amel, sementara Amel udah meninggal. Amel kan udah meninggal 2021. Ini hutangnya 2023 Maret. Apa iya uang itu buat anak yang kuliah yang udah meninggal? Orang tersebut bilangnya begitu kan? Bilangnya katanya bekas apa? Ditanyakan hutang bekas apa kok kita nggak tahu gitu kan, kata Yoris. Kan buat nguliahin Amel katanya. Nah itu kan ada kejanggalan juga tuh. Boleh, saya udah informasikan sih ke pihak kepolisian. Kan beliau itu suka WA juga ke saya pihak kepolisian, Bu, kalau ada informasi apa-apa tolong kasih tahu, kabarin ya. Saya kabarin informasi terbaru itu.
Itu pun mau diklarifikasi tadinya ke tersangka Y ini gimana nih. Jadi bukan tanggung jawab Ayoris gitu kan. Karena di dalam pernyataannya juga tidak ada nama ini dan tidak ada nama yayasan. Namanya nama tersangka Y yang tanda tangannya gitu. Kenapa harus ditagihkannya ke sini? Kan orangnya masih ada. Orangnya kan bisa hubungi pengacaranya kan Bang Rohman. Dibesuk masih bisa kok. Ya kan kalau begini karena di penjara malah ngancem yayasan. Nah, ini kan bingung nih kata saya. Coba nih saya kasih tahu aja deh ke penyidik, siapa tahu bisa digali dari situ uang itu digunakan untuk apa gitu kan, buat apa gitu uang tersebut gitu kan. Ya siapa tahu ada apa mungkin di situ, ya itu kita serahkan sama kepolisian. Kalau dana yayasan itu nggak ada auditnya ya? Nah kalau dana yayasan itu ada auditnya nggak? Ada. Pastinya ada dong. Masih kalau ada nggak ada kan berbahaya juga, itu kan dana pemerintah ya bukan? Ada. Ya makanya dia diancam seperti itu. Ya saya bisa mempertanggungjawab. Lagian juga kan itu ketua yayasannya untuk saat ini kan papa katanya. Ya kan udah bukan saya cuma kepala sekolah hanya mengetahui. Kalau untuk pencairan, mencairkan nggak? Apa? Untuk mencairkan ya. Mencairkan, tapi ketua yayasan? Papa. Iya, ketua yayasan papa. Untuk saat ini, waktu kemarin ini sebelum pembunuhan Yoris ya yang menjadi ketua yayasan. Setelah terjadi pembunuhan langsung dinonaktifkan, dijadikan kepala sekolah. Cuman yang kejadian yang janggal ini baru kemarin banget setelah dilakukan penahanan terhadap hari Sabtu ya. Iya. Hari Sabtu orang itu tersebut datang. Jadi ada sempat bawa bodyguard dan mengancam gitu. Kalau nggak dibayar nanti saya mau ramein, mau viralin nih yayasan ini katanya kan gitu. Mau viralin nih yayasan ini. Kalau yayasan ini itu dananya dana bos sementara siswanya itu sedikit katanya. Seperti itu kata Ayoris, silakan aja kok ada pertanggungjawabannya katanya. Saya nggak mau bayarin hutang bapak, boro-boro saya mau bayarin katanya gitu kan. Yang ada juga dia pengen dihukum mati aja katanya. Gitu bilangnya. Saya mendengar cerita yang berliku begini nih. Jadi muncul jangan-jangan emang bukan menuduh ya, tapi jangan-jangan emang persoalan internal yayasan itu tidak sedang baik-baik saja soal keuangannya. Iya. Benar nggak begitu? Benar. Kayaknya sepertinya. Sekarang kan sudah sekolahnya juga terbengkalai Pak. Kayaknya mungkin tahun depan juga ditutup ya. Iya. Ini kan ada dipanggil sama dinas besok ya. Besok ada panggilan. Nah kita kesini dulu nih, mentingin ini dulu nih jadinya. Tadinya kan hari ini. Tadinya mau membatalkan kata saya. Ibu tuh kalau udah janji sama orang tuh kayaknya nggak bisa deh kalau cancel. Gimana kalau kita besok aja. Itu gimana sekolah? Kayaknya mah Bu pada takut mau sekolah di kita katanya gitu. Jadi ada kemungkinan Bu Mimin dan dua anaknya itu, adakah terlihat gelagat-gelagat ingin mengambil alih yayasan? Kan juga istrinya Pak Yosef kan? Ya kalau kita kan sebagai kuasa hukum Ayoris nggak bisa ya mengomentari itu ya, apalagi kan itu menuduh orang tanpa bukti kan nggak bisa juga ya. Tapi kalau dugaan-dugaan dari anak korban sendiri mah mungkin bisa saja motif ini karena adanya mungkin kecemburuan sosial dalam yayasan tersebut. Jadi kan terlalu dikuasai oleh Ibu Tuti mungkin ya. Karena Bu Tuti ini yang menguasai keuangannya saat itu. Jadi bendaharanya, Amel sekretarisnya. Jadi pengennya tuh mungkin kata Ayoris ya sama-sama lah di yayasan, karena menurut keterangan Ayoris cerita ke saya tersangka M ini punya andil juga. Dia sampai menjual perhiasannya. Pas awal. Apa? Pas awal. Iya pas awal kan, iya pas saat awal. pendirian yayasan betul, itu. Ya, betul. Ada andilnya di situ ya. Kan saya tanya, ini ya. Kan saya tanya AA, itu yayasan itu sebelum adanya tersangka M atau sesudah? Sesudah Bu. Oh ya pantas kalau gitu ya dia mungkin merasa punya hak. Karena itu dibentuk saat beliau juga sudah menikah ya dengan ya itu katanya punya andil kalau kata Papa mah ya. Ya, itu selalu berulang-ulang. Papa itu selalu ngomong gitu. Itu tuh ada uang Bu Mimin. Tersangka M gitu, menurut tersangka Y itu bilang. Itu terus berulang-ulang. Tiap kali ada pertengkaran itu diomongin terus itu. Tapi awalnya bisnis itu dibentuknya oleh siapa? Papa ya. Papa dan? Papa. Oh sendiri? Papa sama ya beberapa lah anggota yayasan. Oh termasuk Ibu M nggak? Kalau Ibu M kayaknya dia andil di luar yayasan, tapi dia ada andil. Gitu. Ada andil, itu sampai menjual perhiasan pengakuannya ya. Betul. Lah, akhirnya saya mengasumsikan ya bisa saja mungkin rasa punya hak juga dong, kata saya digituin kan. Punya hak juga lah Pak. Itu mungkin akar dari
udah mah memang namanya seorang perempuan gimana sih rasanya kalau dihianati ya. Itu kan pasti selalu ada keributan di situ. Apalagi ini ada yayasan yang direbutin, walaupun kalau saya cek tuh nggak seberapa sih kalau lihat Maya. Saya kan tanya, apa sih yayasan tuh sekian. Ya ampun, nggak nyampe 2M juga katanya dia nggak nyampe. Nah, Mas Yoris, gue pengen menggali lagi soal rasa nih. Mas Yoris, dari sedikit info yang gue baca, Bapak itu sempet ngebikin surat terbuka buat Presiden, buat Mabes Polri, buat Menko Polhukam juga ya? Betul. Kan secara nggak langsung itu bisa melunturkan rasa curiganya Mas Yoris ya terhadap Bapak. Kayak kok berani banget Bapak? Nggak mungkin dong Bapak tersangkanya, apa gimana? Enggak juga sih, biasa aja sih. Oh enggak, Mas Yoris enggak kayak biasa aja. Oh, biasa aja gitu. Ada 10% justru curiga saya tanya. Karena surat itu? Enggak, maksudnya udah ada surat itu pun masih ada curiga. Masih tetap curiga 10%, katanya enggak 100% sih Bu. Iya, masalahnya soalnya kayak kok sebagai tersangka ini sebelum dia ditetapkan jadi tersangka, gila dia percaya banget sama master plan-nya kalau sampai nggak bakal bisa kebongkar ya, sampai dia bisa berani ngelempar surat ke presiden, berani. Biasa aja. Masih itu nggak luntur ya rasa curiga itu ya? Enggak. Soalnya kan kita tuh bukan ngelihat itunya sih, dari kepribadiannya sehari-hari. Oh iya benar-benar karena ketika kalau misalnya datang ke sekolah kan, oh gini gitu kan, seperti itu. Selalu bilang saya bukan tersangka. Saya bukan tersangka, padahal orang nggak nanya. Nggak nanya. Guru-guru nggak nanya gitu. Oh dia selalu bilang kayak betul. Tanpa ada hal yang benar-benar menyudutkan di situ dia ngomong kayak gitu. Maka ada 1 atau 2 guru yang Papa itu agak beda ya saya gitu. Mas Yoris, gue sebagai media gue kan nggak bisa nih condong ke satu sisi. Betul. Iya. Mas, kalau ternyata lu jadi tersangka, alibi apa Mas yang mau lu lemparin? Gini, saya nggak akan mewanti-wanti apa atau gimana ya gitu ya. Saya itu bersikukuh saya tidak terlibat. Gitu. Karena saya itu berada di rumah. Seperti itu. Dan nggak punya alasan. Dan nggak punya alasan. Dari keseharian juga saya sebelumnya itu, saya selalu Amel sama Mama itu sama saya. Dan yang menghapus air mata Mama juga siapa? Iya. Saya selalu menghapus air mata Mama saya. Ketika dia disakiti sama Papa. Ya kalau misalnya orang lain nuduh atau gimana, ya saya nggak akan pernah, oh jangan tuduh saya, enggak. Itu Mas akan siap untuk menghadapi semua pertanyaan dari Betul. Itu karena setiap orang lah, kalau dalam kasus seperti ini saya punya ada logikanya ya. Setiap orang pasti curiga ke siapapun lah. Itu hal wajar. Iya, wajar. Itu aja sih saya. Dari kemarin di medsos gini, kata-kata ibu, biarin aja Bu. Katakan selalu di SMS, biarin aja Bu. Ya itu hal wajar, orang kalau misalnya berpendapat atau berargumen ya nggak apa-apa. Itu aja sih saya. Kalau ini Yoris disangkakan, nggak apa-apa. Ya, kan saya waktu megang perkaranya Yoris sih banyak yang nyerang saya juga di chatting di suka ngomong. Bu, itu klien ibu kayaknya ikut ngebunuh juga deh. Ada aja yang komen yang, mahasiswa saya kan banyak, saya kebetulan ngajar di Uninus kan. Suka mereka ngikutin, anak-anak hukum pasti ngikutin ya. Ya, makanya saya pastikan lagi sama Yoris, terus jujur gitu ya, harus. Memang ada ini sempat kabur ya dari rumah sendiri gitu, pergi ke mertuanya gitu, terus sempat bawa mobil Yaris juga nih. Mobil Yaris disuruh bawa mobil Yaris setelah kejadian pembunuhan ini, disuruh bawa mobil Yaris oleh keponakan dari yang menjadi polisi di Polres ya, si A ya, terus omnya juga si M gitu menyuruh, udah bawa aja mobil Yaris mah karena bukan merupakan BB katanya gitu. Pas dibawa dimarahin sama Kapolres, wah itu nggak boleh gitu kan. Kalau saya amati sih memang di TKP ini memang sudah dirusak sih, sudah rusak, makanya 2 tahun nggak bisa, ya mungkin karena COVID juga kali ya saat itu ya, karena kan lagi sibuk COVID juga orang kan, terus TKP-nya memang udah dirusak TKP-nya, bahkan ada bak juga kan dibersihin gitu kan. Terus banyak juga, nah ini satu lagi yang harus diinformasiin, yang mungkin media belum pada tahu juga nih ya. Apa itu? Jadi saya pernah bertanya ke sini, masalah handphone Amel, handphone Bu Tuti sama perhiasan, apakah punya nggak perhiasan yang dipakai dalam tubuh Amel dan
Bu Tuti, saya kan gali nih ke sini. Oh Bu, setelah 3 bulan itu saya didatangi si tersangka M dan tersangka Y dan Bapak Y dan Ibu M itu datang ke sini mengantarkan emasnya Amel. Nah, saya kan kaget. Kok bisa? Itu kan bisa menjadi barbu, kok kenapa ada di tangan? Kenapa nggak ada di kepolisian? Bisa saja kan ada sidik jari apa di emas itu kan? Apa aja sih emasnya? Kayak apa ya? Gelang, kalung kayak gitu. Gelang, kalung, cincin. Gitu. Diserahkan setelah 3 bulan kejadian pembunuhan. Pertanyaannya, kenapa emas itu bisa ada di M dan di T? Apa di Y? Tersangka Y dan tersangka M. Ternyata katanya menurut pengakuan mereka dari dari adiknya, Pak Mul, Pak M ya. Pak M ini kan adiknya Pak Y. Oh. Nah, Pak M ini dari mana emas ini? Bilangnya dari mana? Enggak. Dari jalan. Nah, sekarang saya mau bertanya gitu kan kepada kepolisian, kenapa barang-barang yang ada dalam tubuh korban bisa ada berpindah loh? Harusnya kan itu dalam sitaan polisi. Pak M itu udah diperiksa polisi juga? Sudah diperiksa. Sudah diperiksa juga. Tapi kan kita nggak tahu di dalam BAP-nya seperti apa, nggak diceritain ya. Jadi itu yang menjadi salah satu mungkin polisi ya bisa saja mungkin menemukan bukti-bukti di situ kali. Itu pertanyaan saya kan gitu kan, boleh nggak emas dalam tubuh bisa berpindah? Harusnya kan disimpan dong untuk jadi BB. Bisa saja dalam emas itu ada sidik jari, ada. Menurut saya kejahatan itu tidak ada yang sempurna. Pasti suatu saat ada saja celahnya untuk bisa dibongkar ya. Walaupun memang setiap kejahatan itu tidak selamanya bisa diungkapkan oleh kepolisian ya. Banyak kok kasus-kasus yang tidak dark number ya. Yang tidak terungkap ya, pembunuhan pun gitu banyak contoh-contohnya. Tidak semua memang, tapi dalam hal ini kan memang 2 tahun ini kan menjadi aneh gitu ya, kok bisa. Itu tadi salah satu yang emas itu yang mungkin publik belum tahu kali ya. Betul. Mungkin itu ya saya tanyakan lagi sekali lagi, betul nggak nih Ayoris? Betul Bu, itu emasnya dari ini belum curiga apa-apa nih karena nggak ngerti hukum saya. Itu kalau menurut saya nggak boleh, nggak relevan loh ada emas di situ gitu. Oke, kayaknya rasa-rasanya udah cukup jelas nih penjelasan dari Mbak Leni dan Mas Yoris. Minta ini dong kata-kata untuk mungkin dari instansi kepolisiannya atau untuk Bapak atau untuk bukan untuk Bapak doang deh, untuk tersangka, untuk 5 tersangka ini. Coba boleh Mas minta kata-kata untuk semuanya, siapapun deh yang Mas mau lontarkan aja Mas, nggak apa-apa. Mungkin untuk ini ya, untuk hukuman mereka ya. Saya ingin mereka dihukum seberat-beratnya. Kalau bisa hukum mati ya, kalau ini ya. Dan mungkin atas kekejian mereka ya, kekejian ini udah biadab sih. Jadi saya diperlihatkan, Mama, saya ini biadab banget sih. Ini harus benar-benar dihukum seberat-beratnya. Terus untuk para pelaku, sudahlah, jangan terlalu banyak sandiwara. Seperti itu aja sih. Toh, Tuhan juga tahu. Seperti itu sih. Dan Tuhan Maha tahu. Jangan terlalu banyak drama. Seperti itu. Itu aja. Kalau dari Mbak Leni untuk instansinya atau terserah Mas, Mbak Leni mau ngasih kata-kata buat siapa aja? Iya, kalau saya sih berharap kepada kepolisian tentunya ya, kita hormati lah proses kepolisian ini, penyidikan ini, kita mengucapkan terima kasih juga kepada kepolisian bisa mengungkap kasus ini yang sudah 2 tahun ya mangkrak ya. Semoga bisa, saya ingin mendorong kepolisian semoga bisa saja ada tersangka-tersangka lain kan, kita tidak tahu ya. Maka kita tunggu saja mungkin dari kepolisian, dan saya merasa bersyukur kalau klien saya tidak terbukti ya dalam kasus ini, maksudnya tidak terlibat dalam kasus ini, padahal sebelumnya saya juga sempat ya saya sempat mencurigai beliau juga, saya nanya-nanya terus nih gitu kan, saya nggak mau bohong nih, harus jujur nih kalau sama saya gitu, takut advice saya salah gitu kan, pembelaannya salah. Jadi kalau pesan saya sih mungkin kepada para tersangka, saya nggak punya wewenang ya untuk mengomentari mereka gitu ya, biarkan saja publik yang melihat, juga biarkan kepolisian nanti yang akan melakukan penyidikan ini, proses ini ya, kita serahkan semua kepada kepolisian.
Hanya saja saya mungkin ikut prihatin aja kepada Ayoris. Dia adalah anak yang broken home tentunya ya. Apalagi sekarang sudah tidak punya ayah, ibu. Maksudnya ayah ada, masih ada ya. Cuman kebayang nggak mungkin perasaannya hancurnya dia ya. Pasti. Terus uwa-uwanya juga kan sampai saat ini belum menghubungi ya kepada Ayoris, uwa-uwanya. Yang belum ada penghiburan juga kepada Ayoris. Kalau dari saya cukup seperti itu aja. Kita tunggu aja hasil dari kepolisian. Oke, gengs. Kayaknya udah cukup nih penjelasan dari kuasa hukum anak tersangka, anak korban nih, bukan anak tersangka. Kayaknya Mas Yoris ada. Betul anak tersangka. Betul, cuman kasarnya ada masih ada kebencian dan kekecewaan yang mendalam banget kalau untuk dibilang anak tersangka ya. Batin banget. Anak korban, ada kuasa hukum dari anak korban dan anak korbannya langsung. Kalau buat lu pada yang masih ngerasa gue kurang puas nih, apa nih ada yang gue pengen tanyain atau gimana, lu bisa lanjut aja langsung di kolom komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, and comment Bang X Napi yang selalu tayang di Diskursusnet. Ciao.